Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amel kembali hadir untuk menemani Anda di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Pati Mitra Pas. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan anak terlihat berisi belum tentu cukup zat besi ya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Mas Ri Kuncoro AMG Ahli Gizi dari Puskesmas Margoyoso 1. Selamat sore Mas Kuncoro. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Margoyoso ini lumayan jauh ini ya. Iya. Ada juga Pak Yudi Eko Hartanto AMG Ahli Gizi dari Puskesmas Tambak Romo. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Mbak Amel. Saya juga ya. Ini juga jauh, Tambak Romo sama Margoyoso jauh-jauh juga ya. Oke, dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Terkait dengan tema kita, anak terlihat berisi belum tentu cukup zat besi. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu zat besi itu yang seperti apa, kemudian mungkin juga untuk anak-anak yang kecukupan atau kurang dari zat besinya itu seperti apa. Monggo. Terima kasih Mbak Amel. Jadi sampai saat ini masalah yang belum nampak titik terang keberhasilan penanggulangannya adalah masalah kekurangan zat besi atau yang dikenal dengan sebutan anemia gizi. Merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling umum dijumpai terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Anemia gizi pada umumnya dijumpai pada golongan rawan gizi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah, anak pekerja, atau buruh yang berpenghasilan rendah. Nah, selama ini upaya penanggulangan anemia gizi masih difokuskan pada sasaran ibu hamil. Ditambah lagi yang terbaru kemarin adalah sudah ada intervensi ke remaja putri, Mbak Amel. Pernah dengar yang pemberian tablet tambah darah di sekolah? Nah, jadi baru intervensi pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah. Sedangkan kelompok lainnya seperti bayi, anak balita, dan buruh berpenghasilan rendah belum ditangani. Padahal dampak negatif yang ditumbuhkan anemia gizi pada anak balita sangatlah serius, karena mereka sedang dalam tumbuh kembang yang cepat yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasannya. Mengingat mereka adalah penentu dari tinggi rendahnya kualitas pemuda dan bangsa kelak. Penanganan sedini mungkin sangatlah berarti bagi kelangsungan pembangunan. Oke, itu ya untuk pembukanya dari Pak Yudi. Kemudian Mas Kuncoro, monggo. Ya, ini anemia pada anak aja. Jadi anak kan istilahnya penerus bangsa. Jadi kita perlu memperhatikan segala asupannya, termasuk zat besi untuk mengurangi anemia. Nah, biasanya kalau anak-anak ini kan fokus memperhatikan orang tuanya ya. Jadi kita didik orang tuanya, kita beri edukasi supaya si anak ini tidak anemia di sekolah seperti itu. Oke, apalagi untuk masa-masa pertumbuhan ya. Betul, Mbak. Oke, nah ini Mitra Pas mungkin juga yang punya anak-anak, dimulai dari awal berarti dari remaja bahkan ya, calon ibu. Pencegahannya sejak sedini mungkin Mbak Amel. Dari sejak ibu hamil, kemudian setelah hamil, dari kalau perlu dari balita juga. Ya. Okay. Berarti dari bayi ini juga sudah bisa. Bahkan sebelum ibu hamil. Soalnya dari remaja putri sudah mulai dilakukan pencegahan. Nah, ini
ini? Karena kalau misalkan kita lihat untuk di Indonesia sendiri ini, apakah juga masih banyak yang kekurangan zat besi ini, Pak? Oke, jadi menurut kita ambil dari data dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi anemia di Indonesia sekitar 23,7% dan pada anak usia 0 sampai 59 bulan sekitar 38,5%. Itu Riskesdas tahun 2018. Kemudian data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi anemia pada anak umur 0 sampai 4 tahun mencapai 23,8% dan kelompok umur 5 sampai 14 tahun sebesar 16,3%. Nah, kebetulan di unit kerja kami di wilayah saya di Tambak Romo, kami saat ini sedang melakukan studi eksperimental. Jadi tentang berkaitan dengan anemia balita, kami kemarin mengambil sampel sejumlah 87 balita. Ternyata dari 87 balita yang mengalami anemi ada 25 balita. Jadi sekitar prosentasenya, prevalensinya 28,7%. Lumayan besar ya Mbak ya. Wah, ini berarti banyak PR juga ini ya Pak ya. Nah, padahal selama ini kan yang anemia balita ini kan belum ada yang menyentuh Mbak. Nah, itu yang menarik perlu. Oke, nah ternyata dari mulai balita pun sudah ada yang terkena anemia ya. Betul. Wah, ini menarik sekali. Kalau di Margoyoso ada datanya nggak nih Mas? Data dari Margoyoso. Tapi belum saya cek. Oke, juga berarti ini masih masih menjadi momok juga ya, untuk kita semuanya. Jadi ini kami sedang bereksperimen, studi eksperimental. Jadi dari 25 balita ini sedang kami intervensi. Jadi ini sedang masuk ke intervensi bulan kedua. Kalau hasil dari bulan pertama kemarin ada dari 25 balita yang kami intervensi, itu setiap bulan kan kami cek HB-nya Mbak, kadar HB-nya. Jadi dari 25 balita tadi yang datang 15 balita dari 15 dari 17 balita yang datang mengalami kenaikan kadar hemoglobin. Jadi jatuhnya prosentasenya yang sudah tidak anemi 11,7%, Mbak. Oke, nah ini perlu diwaspadai juga ya terkait dengan. Alhamdulillah ada yang naik sudah, tapi ini baru bulan pertama. Yang bulan kedua sedang berjalan. Berarti ini setiap di posyandu atau gimana ini Pak untuk pemeriksaan balita ini? Kita lakukan sampling. Sampling. Oke. Cukup menarik Mitra Pas ya untuk pembahasan kita di sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Ada bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati. Sudah ada yang bertanya untuk Mas Alkin dan juga Pak Aris. Ini saya bacakan dulu untuk pertanyaannya, untuk jawabannya nanti setelah jeda ya. Mas Alkin di Wedari Jaksa mau tanya, apa boleh anak dikasih vitamin setiap hari dalam bentuk sirup atau kayak semacam permen? Ciri-ciri anak terkena anemia itu apa? Gitu ya Mas Alkin, 2 pertanyaannya berarti ya. Ini anaknya usianya berapa, mungkin juga bisa diinfokan juga ya Mas Alkin ya. Oke, selamat sore juga Mas atau Pak Aris Dwi Cahyono. Apa saja makanan yang harus dihindari supaya gizi yang didapat di makanan terserap dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Yang sore hari ini kita masih membahas mengenai anak terlihat berisi.
belum tentu cukup zat besi ya. Tadi sebelum jeda sudah ada Mas Alkindi dari Jaksa yang menanyakan apakah boleh anak dikasih vitamin setiap hari dalam bentuk sirup atau kayak semacam permen ya. Anaknya usia 5 tahun yang untuk dikasih vitamin itu apakah ada efeknya. Lalu kemudian yang kedua, ciri-ciri anak terkena anemia itu seperti apa. Kemudian juga ada Pak Aris, apa saja makanan yang harus dihindari supaya gizi yang didapat di makanan ini terserap dengan baik. Monggo, ini siapa? Pak Yudi, monggo. Menanggapi pertanyaan dari Mas Alkin deh. Iya. Yang pertama, apakah anak boleh diberi vitamin setiap hari? Tadi dalam bentuk Sirup atau permen ya. Oke. Sebenarnya suplementasi vitamin bisa diberikan apabila kondisi anak memang memerlukan ya. Jadi pemberian multivitamin setiap hari sebenarnya tidak ada larangan sih. Vitamin kan beda dengan obat ya. Jadi boleh-boleh saja, cuman dengan mengikuti dosis yang sudah ditentukan ya, untuk mengikuti aturan pemakaian. Cuman alangkah baiknya untuk pemberian suplementasi vitamin dalam bentuk sirup ataupun permen, nanti kan dampak kurang baiknya itu untuk ke arah gigi ya. Jadi nanti mengakibatkan karies ya. Jadi bisa dialihkan ke penggunaan multivitamin tabur. Cuman saat ini di yang dijual bebas kelihatannya belum ada, Mbak. Belum ada ya. Setahu kami kan di puskesmas ada produk multivitamin dari dropping dari Kementerian Kesehatan. Itu ada dalam bentuk multivitamin tabur. Tapi ini untuk pemberiannya juga tidak sembarangan juga, Pak, untuk dari puskesmas ini atau gimana? Untuk sasaran pemberian multivitamin tabur itu adalah untuk balita yang kurang gizi. Sasarannya aja. Jadi tidak diberikan ke umum jadi untuk sasaran tertentu, hanya ke balita kurang gizi kurang. Itu. Kemudian ciri-ciri anemia mungkin bisa dibantu Mas Kuncoro. Ciri-ciri anemia bisa kita lihat dari kondisi fisiknya, yang mengajukan pertanyaan tadi. Jadi fisiknya bisa dilihat dari matanya, bisa pucat ya. Kelopak matanya itu bisa dilihat, terus dia lesu atau enggak, biasanya lesu, lemas, lunglai, itu tandanya sudah jelas itu seperti itu. Mungkin secara dia melakukan aktivitas juga terasa malas gitu. Nah, itu kelihatannya seperti itu. Memang sama aja kayak yang dewasa juga seperti juga itu. Sama aja. Oke, itu ciri-ciri dari anemia. Jadi kalau misalkan kita kayak balita gitu kan lagi aktif-aktifnya seperti itu, biasanya main ke sana kemari, kalau misalkan sudah ada tanda-tanda seperti ini patut dicurigai juga ya. Oke, itu dia untuk Mas Alkin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada Pak Aris tadi, apa saja makanan yang harus dihindari supaya gizi yang didapat di makanan ini terserap dengan baik. Jadi ya saya coba jawab ya. Jadi kalau misalkan nih makan sayur kan ada zat besinya, terus makan daging merah atau makan hati yang banyak zat besinya. Nah, itu hindarilah makan makanan minuman yang mengganggu penyerapan. Contohnya teh. Teh kan ada zat namanya zat tanin, Mas ya. Zat tanin. Nah, itu mengganggu penyerapan. Jadi misalkan kalau mengkonsumsi yang zat besi, ya perbanyak yang tinggi vitamin C, misalkan minum es jeruk atau teh jeruk jeruk angat ya. Jeruk angat itu bisa, itu membantu penyerapan. Itu yang lebih bagus.
Jadi tapi kalau ini yang kita biasanya kalau di warung-warung habis makan ya minumnya es teh. Betul. Habis minum tablet tambah darah, minum es teh. Berarti nggak ngaruh ini ya Pak? Nggak ngaruh. Jenengan minum zat besi, cuman yang setelah itu minum teh. Padahal teh itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi mospro nek cara Jawanya. Kalau susu apakah juga sama ini Pak untuk kalau setelah minum misalkan tadi obat kemudian Untuk susu? Konsumsi susu sebaiknya diberi jeda dulu. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk Teh, kopi, Mas Aris. susu juga Sama ya? sama. Ini Jeda dulu sebaiknya. lebih baik minum air putih Iya. aja. Ginjalnya juga aman ya. Iya, aman. Bisa kan. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk Mas Aris. Dan yang pengen gabung juga masih kami tunggu ya. Untuk Anda Mitra Pas, Anda bisa WA di 085277 999 101. Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan zat besi ini. Anak terlihat berisi belum tentu cukup zat besi. Kalau kita lihat tadi atau sudah mendengarkan bahwa banyak ternyata anak-anak yang kena anemia, tidak hanya karena pemerintah menggencarkan hanya yang remaja putri gitu ya, ada tablet penambah darah, iya. Nah ternyata anak-anak ini juga rentan sekali, apalagi anak-anak ini kan masih dalam pertumbuhan. Seperti apa nantinya apa otaknya, kemudian kecerdasan anak ini kan juga dipengaruhi juga ya dari kecilnya, dari sejak dia bayi. Nah ini bagaimana ini Pak? Ya, sangat ya, sangat terganggu. Nanti misalkan kalau makanannya kurang lengkap, kurang istilahnya tidak seimbang, ya jelas dia akan terganggu ketika di sekolah nanti. Perkembangan otaknya juga kognitifnya terganggu, perkembangannya terganggu, motorik terganggu. Nah, jadi sebaiknya dari orang tua itu sendiri memprioritaskan makanan yang kayak gimana. Ketika lebih baik dibawakan bekal ketika kalau di sekolah gitu. Sekarang ada makan bergizi gratis ya. Iya, itu bagus itu. Jadi difokuskan di situ makanannya protein hewani terutama, protein hewani. Nabati, sayur buah, nah itu dilengkapi susu juga bagus. Yeah. Oke, berarti ini juga PR untuk orang tua, untuk ibu juga memberikan makanan konsumsi yang benar-benar sehat, yang benar-benar bergizi untuk keluarga ya. Jadi nutrisi memang menjadi salah satu indikator penting pada kejadian anemia defisiensi besi. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kejadian anemia defisiensi besi yang berkaitan dengan zat gizi, diantaranya peningkatan kebutuhan zat besi karena faktor pertumbuhan pada anak, penurunan pasokan zat besi karena kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi, atau tidak mendapat ASI eksklusif. Nah, terutama pada balita ya, selama 6 bulan pertama kehidupan, dan malabsorpsi zat besi karena mengkonsumsi kontaminan yang menjadi penghambat penyerapan zat besi, seperti yang tadi disampaikan Mas Kuncoro ya. Atau karena beberapa kondisi penyakit. Jadi sangat perlu sekali. Jadi hal yang menarik untuk perlu dibahas ya. Yeah. Karena selama ini kan memang belum ada nyentuh ini anemia pada anak. Nah ini dia, kalau misalkan kita biasa aja karena ya itu tadi ternyata masih banyak sekali untuk anak-anak yang terkena anemia. Kita wajar kalau misalkan anak lemes kayak gitu karena memang aktif sekali. Kelihatannya dia biasa aja gitu, ya biasa. Mbak ya. Lemes mungkin karena anaknya capek bermain, itu. belum makan, makannya asupannya yang atau karena memang anak-anak sering GTM seperti itu ya. Betul. Nah ini perlu diwaspadai juga, ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, tidak hanya ibu-ibu ya Pak ya.
yang lebih aware lagi ke anak-anaknya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu, oh ternyata kok memang anak saya karena apa ya, tidak seperti anak-anak yang lain yang aktif, yang lemes kayak gitu, males untuk bermain, pengennya mager di rumah aja. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, apakah juga perlu diperiksakan ketika memang kita mendapati anak-anak yang seperti ini, Pak? Nah, kalau memang dari ciri-ciri fisiknya udah mengarah ke anemi ya, jadi ya alangkah baiknya dibawa ke petugas kesehatan atau ke sarana kesehatan terdekat. Jangan-jangan takutnya anaknya terkena anemia gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk pengecekannya hanya mengambil di darah di ujung kuku jari, di ujung jari, setetes saja. Meskipun setetes ini kalau untuk anak-anak agak lumayan juga, PR juga. Tidak apa-apa, Mbak. Soalnya ini tiap bulan kan yang sasaran di tempat kerja saya kan kami pantau terus. Jadi kita lihat perkembangannya setelah kami intervensi, ada kenaikan kadar HB apa enggak gitu. Jadi nanti selama 4 bulan kami pantau terus. Anak yang sama selama 4 bulan kami cek HB-nya. Berarti setiap bulan ini ya Pak, cek terus. Iya. Oke, nah ini sudah ada yang gabung lagi dari Arin. Assalamualaikum Pak, anak saya perempuan 7,5 tahun, berat badannya hanya 17 sampai 18 kg. Apakah normal? Kalau saya lihat anaknya kurus. Oke, Ibu Arin, dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai anak terlihat berisi, belum tentu cukup zat besi ya. Sebelum jeda sudah ada Ibu Arin yang bertanya, ini terkait dengan anak perempuannya yang berusia 7,5 tahun dengan berat badan hanya 17 sampai 18 kg, tingginya 120 cm. Apakah ini normal? Kok kelihatannya kurus ini, Bapak? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi ini anak perempuan ya, perempuan. Dia tadi beratnya 17-18 kg. Betul? Iya. Nah, jadi kalau menurut perhitungan gizi ya, nah itu dia masuknya ke gizi kurang, Mbak. Gizi kurang ya hampir ke normal. Hampir ke normal. Jadi kalau dari asupannya ditambah lagi makannya, terutama protein hewaninya ditambah. Terus juga kalau ada suplemennya lain ya monggo, nggak masalah, itu bagus ya. Jadi asupannya ditelateni mawon nih ibunya nih. Nah ini ya, kadang-kadang kalau usia segini tuh memang masih agak susah, apalagi sayur-sayurannya ini yang agak susah masuk ya usia-usia. Ya, penting lauknya Mbak, lauknya protein hewaninya. Protein hewaninya ya, yang udah telur, ikan, daging, nah itu yang nggak apa-apa makan nasinya sedikit, misalkan cuma separuh, tapi lauknya habis, yang penting itu. Menurut saya itu. Untuk protein hewani atau lauknya ini apakah ukurannya seperti apa ini untuk anak-anak usia 7,5 tahun ini, Mas? Secukupnya aja Mbak, menurut saya ya sesuai, asalkan lengkap, misalkan ada protein hewani, terus ada nabati, kacang-kacangan, terus ada sayur, ada buah, nah itu satu piring tuh lengkap. Yang penting dia habis lauk hewaninya. Tidak usah dipaksa ya. Tidak usah dipaksa aja. Nah, untuk terkait dengan sumber zat besi, biasanya kan banyak makan sayur hijau gitu. Iya. Ya, betul. Dulu kan gitu image-nya kan, Mbak. Padahal sebenarnya sumber zat besi dari nabati ini hanya diserap 5% dari zat besi yang dikandungnya. Beda dengan sumber zat besi dari hewani. Yang dari hewani diserap 25% dari zat besi yang dikandungnya. Jadi untuk yang diprioritaskan yang mengandung protein hewaninya aja yang. Kalau misalkan memang anaknya tidak suka sayur, betul. Berarti lebih dibanyakan untuk protein hewani. Dari daging, telur,
hati gitu. Bisa juga. Oke, jadi tidak masalah ya, Ya, Pak ya. Malah penyerapannya yang bagus yang dari hewani. Penyerapan Nggih. besinya. Memang Oke. sayuran hijau mengandung zat besi juga, cuman penyerapannya lebih tinggi yang dari hewani. Gitu, Mbak. Oke, jadi kalau dulu kan harus makan sayuran hijau. Betul. Ya sampai nggak mau pun harus dipaksa untuk makan sayur. Ternyata juga di protein hewani pun ada kandungannya dan untuk penyerapannya lebih tinggi Lebih seperti tinggi. itu ya. Justru yang lebih tinggi dari sumber hewani. Tapi jangan dilupakan juga sayurannya tadi ya. Betul. Gizi seimbang. Gizi seimbangnya. Nah, ini untuk 7,5 tahun ini kan berarti sudah makan porsi makanan keluarga juga sama ya untuk sama. ininya. Menu-menunya ya. Terima kasih untuk Ibu Arin yang sudah bergabung juga. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa gabung lagi via WA. Kita lanjutkan lagi untuk pemenuhan zat besi ke anak ini seperti apa ini Pak Yudi, monggo. Oke, Mbak Amel. Oke. Jadi kaitan dengan anemia ini ternyata berkaitan juga dengan ASI eksklusif, Mbak. Oke. Jadi anak yang tidak diberi ASI eksklusif beresiko 61 kali lebih tinggi menderita anemia defisiensi besi dibandingkan anak yang menerima ASI eksklusif. Ini dari jurnal penelitian ya. Data yang saya sampaikan. Kemudian ada kejadian anemia lebih banyak pada anak yang tidak menerima ASI eksklusif daripada yang menerima ASI eksklusif. Nah, yang pertama itu kejadian anemia berhubungan dengan ASI eksklusif. Kemudian anak yang mengkonsumsi susu sapi lebih banyak mengalami anemia dibandingkan anak yang menerima ASI eksklusif. Hal ini dikarenakan rendahnya kandungan zat besi pada susu sapi, susah diserap dan juga berhubungan dengan penghambatan penyerapan zat besi oleh kalsium dan kasein. Oh ya, tadi belum dijelaskan ya tentang ASI eksklusif ya. Kenapa berhubungan dengan ASI eksklusif? Jadi anemia berhubungan dengan ASI eksklusif. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi zat besi di dalam kandungan zat besinya tinggi di ASI. Jadi balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif malah rentan terjadi kena anemia ya. Oke. Kemudian selanjutnya anemia dikaitkan dengan tidak mengkonsumsi makanan sumber heme, yaitu yang tidak mengkonsumsi sumber heme adalah daging, kacang polong, sayuran dengan daun hijau tua. Seperti yang tadi sudah sampaikan ya, Mbak. Jadi ada sumber zat besi dari hewani dan nabati. Cuman sebaiknya dari sumber hewani karena penyerapannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sumber zat besi dari nabati. Selanjutnya, kejadian anemia berhubungan dengan konsumsi teh. Nah, ini yang lagi marak ya. Iya. Yang jual es teh jumbo. 3.000. Kenapa, Mbak? Karena teh mengandung polifenol, yaitu senyawa yang akan mengikat zat besi untuk membentuk kompleks yang tidak bisa diserap lalu dikeluarkan lewat feses. Ya. Mas, mau menambahkan? Monggo. Di sini saya akan sedikit menambahkan tentang dampak ya, dampak dari anemia defisiensi besi pada anak. Ini yang pertama itu menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem imunnya itu akan berkurang, Mbak. Nah, kalau anak anemia
kurang zat besi, sistem imunnya kurang, dia gampang sakit. Jelas itu. Yang kedua itu gangguan pertumbuhan pada organ tubuh akibat oksigenisasi ke jaringan yang berkurang. Ya, jadi kan oksigennya dalam tubuh ini kan dibawa oleh hemoglobin itu kan. Nah, itu ke jaringan kan berkurang sehingga pertumbuhan organ tubuh itu akan terganggu. Selanjutnya yang ketiga, kekurangan zat besi sangat mempengaruhi fungsi kognitif. Tadi kognitif itu fungsi otak ya. Kecerdasannya akan berkurang. Nah, selanjutnya keempat yaitu besi juga merupakan sumber energi bagi otot. Nah, sehingga mempengaruhi ketahanan fisik. Jadi fisiknya kalau misalkan anemia, ketahanan fisiknya pasti akan kurang. Nah, seperti itu. Tapi untuk menambah atau menaikkan hemoglobin ini juga agak-agak susah juga ya untuk karena memang kemarin itu juga sempat HB-nya rendah juga. Untuk menaikkannya ini juga butuh effort juga ini. Ya, itu Memang semangat diperlukan suplementasi, Mbak Amel. Kalau mengandalkan hanya dari sumber hewani dan sumber nabati saja, memang bisa, cuman lambat kecepatannya beda. Nah ini masalahnya karena memang kemarin sempat kurang sedikit saja, tetapi memang menaikannya ini butuh. Kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan anak terlihat berisi belum tentu cukup zat besi. Dengan narasumber ada Mas Ri Kunchoro AMG, ahli gizi Puskesmas Margoyoso 1, dan juga Pak Yudi Eko Hartanto AMG, ahli gizi dari Puskesmas Tambak Romo ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Oke, ini Mas Alkin juga kembali bertanya, apa anak yang aktif ini nggak bisa dikasih vitamin ini Pak? Boleh saja, Mbak. Boleh ya? Ya, tidak apa-apa. Aktif mungkin untuk ini ya, imunnya. Betul. Seperti itu ya, kan banyak vitamin-vitamin ini sekarang. Boleh banget Mas Alkin ya. Kemudian Ibu Arin ini juga, anak saya hampir setiap hari nih Pak beli es teh jumbo. Itu. Ini gimana ini Pak? Mungkin Bu Arin es teh jumbonya diganti saja. Diganti apa ini? Jus saja Bu. Diganti jus Jus ya? jeruk atau jus jambu. Ya. Oke. Justru jambu itu kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dibandingkan jeruk. Ya. Kalau selama ini kita tahu bahwa yang vitamin C itu adalah jeruk seperti itu ya. Betul. Tapi ternyata jambu biji. Jus jambu biji lebih tinggi kandungan vitamin C-nya. Karena malah nanti membantu penyerapan zat besinya. Karena yang membantu penyerapan zat besi itu adalah yang mengandung vitamin C pada buah, jeruk, jambu, kemudian pada sayuran, asam amino yang dari daging, kambing, ayam, kemudian meat factor, daging, ikan, ayam, ya, semua meningkatkan penyerapan zat besi. Kalau minum teh kan menghambat penyerapan. Kalau minumnya jus jeruk, jus jambu malah membantu penyerapan zat besi. Cepat ya. Begitu nggak Bu Arin? Karena memang menyegarkan. Sama-sama menyegarkan kok. Jus sama es teh. Oke, ini bisa diganti atau mungkin dijuskan sendiri. Sebenarnya tidak melarang es teh, Mbak. Cuman ya dibatasi saja, jangan sampai sehari beberapa kali mengkonsumsi. Kasih jeda waktu mungkin ya. Betul. Kasih jeda berapa 1 jam gitu langsung minum teh nggak apa-apa. Oke. Setelah makan nggak langsung minum teh ya. Padahal biasanya setelah makan paling segar minum es teh. Iya betul. Ya tadi dimanapun kalau kita makan itu seringnya ya memang langsung es teh gitu. Apakah kalau misalkan ini selain es teh juga, apakah ketika kita makan memang setelahnya harus dikasih jeda dulu sebelum kita minum, atau seperti apa ini Pak untuk minumnya ini?
Monggo Mas Kalau Kunchoro. minum, kalau minum air putih nggak masalah sih ya. Nah, ya kan kalau tadi kan misalkan habis makan sayur, makan daging yang daging merah atau daging-dagingan yang lain yang tinggi zat besi, habis itu minum air putih nggak masalah. Tapi kalau misalkan mintanya es teh tadi, nah itu dikasih jeda aja supaya apa? Ada istilahnya dia biar menyerap dulu. Makanannya terserap dulu, baru boleh minum. Seperti itu. Oke. Nah kalau tadi selain teh kemudian kopi, susu yang mengandung tanin ini, apakah juga ada makanan atau minuman lain yang memang perlu diwaspadai, perlu dihindari untuk agar tidak menghambat ini zat besi untuk tubuh ini? Ada. Nah, ada salah satunya tadi kan susu. Susu itu ada kalsium ya. Ada kalsium. Kalsium itu juga menghambat penyerapan dari zat besi. Ada susu, terus ada dari polifenol, itu dari kopi, kafein segala macam, asam fitat, itu protein kedelai, coklat, kacang-kacangan. Nah, itu dibatasi dulu. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga. Itu mengganggu penyerapan dari zat besi. Oke. Karena mengandung fitat, Mbak, namanya. Yeah. Oke, ini memang harus diwaspadai, tidak dihindari, tetapi Bukannya memang melarang, cuman konsumsinya jangan terlalu berlebihan. Gitu aja. Oke, ini dia ya. Waktu kita terbatas ini karena memang 1 jam saja nggak kerasa ya. Mungkin bisa memberikan kesimpulan di sore hari ini. Monggo Pak Yudi dulu, monggo. Oke. Jadi prevalensi anemia yang sangat tinggi karena kekurangan zat besi ini tidak mungkin diberantas dengan makanan saja nih Mbak Amel. Jadi diperlukan suplementasi zat besi kepada balita. Nah, sedangkan pemberian sirup besi pada balita bisa menimbulkan kerusakan pada gigi, kerusakan pada lambung, gangguan pada lambung, dan potensi overdosis biasanya. Wah enak mah vitaminnya, nambah lagi dong. Ada kemungkinan gitu juga ya. Oke. Bahkan ada kalau sirup zat besi ada kemungkinan mengandung rasa besi juga. Betul. Rasa metal gitu. Baunya itu semerbak ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan fortifikasi nggih. Fortifikasi pada bahan makanan pokok dan bumbu. Seperti waktu dulu sempat juga ada fortifikasi zat besi pada kecap. Cuman tidak ada di sini. Ada proyek seperti situ dulu. Oke. Kemudian fortifikasi, namanya fortifikasi seperti fortifikasi yodium pada garam. Itu juga namanya fortifikasi. Jadi perlu diperhatikan bahwa fortifikasi bahan makanan pokok dan bumbu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi memang perlu anak-anak yang mengalami anemia perlu suplementasi. Jadi selain mengkonsumsi, tidak hanya mengandalkan dari makanan saja ya, perlu suplementasi zat besi. Oke. Monggo Mas Kunchoro. Saya sedikit aja ya. Jadi ya kembali tadi ya, saya tekankan lebih ke orang tua untuk memperhatikan ya. Ya benar suplementasi tadi. Nah, suplementasi selain itu juga ya dari makanannya jelas diperhatikan si anak. Ketika di rumah, ketika di sekolah diberikan bekal atau kalau sekarang kan sudah ada MBG, membersih gratis. Jadi pemerintah juga memperhatikan segala asupannya, dilihat zat gizinya ketika diberikan di anak sekolah. Ya itu. Tapi yang penting ya orang tua itu tolong diperhatikan ya. Oke, jajan-jajanannya di luar ini dikurangi ya. Betul. Memang perlu orang tua perlu memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak-anaknya.
Oke, menarik sekali Mitra Pas, tapi waktu kita terbatas ini ya. Terima kasih untuk Pak Yudi, Mas Kuncoro yang sudah rawuh, yang sudah memberikan materi yang luar biasa di sore hari ini. Selamat sore, terima kasih. Dan Mitra Pas, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.